Langsung Abi, gas terus sampai Pol. Ya, shalom. Shalom. Oh ini Abi YouTube-nya dimatikan dulu. Salah satu dimatikan. Itu Abi ada 2 device, satu dimatikan karena suaranya feedback. Oke. Nah, ya. Hari ini saya mendapat kemajuan yang luar biasa masalah Muhammad KC, dan ada pengacara yang sudah mengajukan pengunduran diri. Saya langsung respon, langsung bikin buat surat baru, dan banyak hal kemajuan hari ini, termasuk masalah penganiayaan itu. Sebelum saya ke Bali, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Siapapun yang menyentuh Muhammad KC, dia akan membayar dengan harga yang mahal. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu. Dan sekarang ini ketar-ketir penyidiknya, dan sekarang pokoknya harus dibongkar habis. Dan mereka akan mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya adalah korban dari penistaan agama, korban dari undang-undang yang diberlakukan. Di tengah orang yang menganut agama boleh mengkriminalkan orang, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada, dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi, sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu, tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Ya. Harus ditangkap. Lah saya ini salah apa? Divonis oleh hakim 4 tahun. Di dalam video itu boleh dilacak di manakah kesalahan saya, apa kesalahan saya dalam video yang dipakai oleh polisi untuk memenjarakan saya. Tidak ada salahnya daripada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan ayatnya bukan 1 dan 2, karena saya dulu itu guru tafsir Quran, guru sejarah Islam. Saya tahu persis kok.
Dan apa yang saya omongkan ini semuanya tidak menyalahi aturan. Semua yang omongan saya bisa dibaca, baik tertulis di dalam Alkitab maupun tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Semua itu terbuka. Tapi kenapa mereka marah? Kenapa? Ya karena mereka kesurupan beragama. Mereka itu kesurupan beragama. Nah, sampai tahap ini tadi pengacara kami yang sudah melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ya karena hasilnya di luar dugaan saya. Kerja dari tim pengacara baru ini, gitu. Jadi dia bukan pengecut. Saya belum memperlihatkan siapa pengacara ini. Nanti sebentar lagi. Tunggu hari Senin baru atau hari Selasa paling lambat saya akan konferensi pers. Dan kita akan menyiapkan wartawan-wartawan untuk menaikkan, memviralkan ini. Bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Karena sumber malapetaka mulut ini adalah dari yang bernama Abdus Somad yang berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar hanya asumsi otak dia yang tidak becus. Nah, ini yang harus disampaikan oleh kita semua. Termasuk dari Eropa Pak Paul Zhang, yang di Amerika Pak Tony Bastaman untuk berbicara. Saya sebenarnya belum mau berbicara di kesempatan ini. Tetapi ada beberapa poin yang sedang saya rahasiakan karena orang-orang yang terlibat pemukulan MKC harus segera ditindaklanjuti sebagai kejahatan kriminal karena dia memukul tahanan kita, yaitu teman sedarah saya. Jadi Muhammad MKC itu sedara dengan Saifuddin Ibrahim. Karena dia sudah minum darah Yesus. Haleluya. Jamuan kudus. Jadi itu pentingnya untuk dipahami oleh siapapun. Makanya saya tidak takut. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya untuk membela Muhammad KC, membela siapapun yang dianiaya karena Kristus. Sepakat. Ya, jadi saya sudah sedarah dengan siapapun yang sudah mengalami dan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya satu darah dengan Muhammad KC. KC sakit, saya sakit. Jadi dia menderita, saya pun menderita, dia di penjara. Kalau perlu ganti. Muhammad KC di luar, saya di dalam penjara. Itu bukan masalah. Ini bukan sekedar omong, bukan kejahatan mulut saya, tetapi rasa pembelaan itu penting bagi setiap orang Kristen dimanapun dia berada. Di ujung bumi manapun dia berada, dia harus membela kebenaran. Dan jangan sampai ada orang yang dianiaya karena Kristus, lalu kita tidak menolong dan membantunya. Itu yang saya omongkan kesempatan ini, sehingga saudara-saudara boleh lega dan berdoa, tetap berdoa untuk saya. Abi, mau tanya Abi, itu kenapa nggak mau divisum? Kemarin kenapa? Akhirnya itu KC divisum apa enggak? Nah gitu aja, kalau jangan kenapa itu banyak lah. Sekarang jadi divisum apa enggak? Sekarang kita sudah ajukan surat supaya dia divisum. Apa nggak terlambat Abi kalau baru ajukan surat, nanti seminggu kemudian baru di ACC loh Abi? Oh nggak bisa. Pokoknya polisi harus kerja profesional.
katanya melindungi, mengayomi. Jangan mengayomi orang yang kita takuti jabatan dan pengaruhnya, tetapi tidak mengayomi orang minoritas, maka polisi itu salah. Dan dia harus divisum. Saya tahu mungkin besok saya tinggal, tadi saya sudah konferensi dengan pengacara, serta kemajuan dan apa yang dilakukan, termasuk sudah visum ini. Tinggal ditunggu hasilnya. Ya. Tinggal tunggu hasil visumnya, surat pengajuannya sudah. Tapi saya kemarin sudah melihat bekas lebamnya itu ya masih sedikit, tinggal sedikit. Nah itu kan trik-triknya mereka, jahat itu mereka. Iya, ya. Tapi bagaimanapun ya tetap ketahuan oleh mesin untuk apakah memar, karena juga kemungkinan itu tulang rusuk kanannya itu patah. Tulang rusuk kanannya itu patah. Kemungkinan. Karena dia masih ke hari apa saya ke sana itu? 15 hari Rabu. Kamis. Oh, hari Kamis saya datang ke sana. Kamis sore saya buka itu bekasnya, masih kelihatan bekasnya. Pokoknya jangan khawatir, ikut berdoa saja. Saya berharap bahwa pelaksanaan ini kalau memang dia harus di pengadilan, dia harus dibawa ke Bali. Tetapi perjuangannya bukan mikirkan dia di sidang di Bali atau tidak. Sebelum apapun yang terjadi, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus bahwa dia harus dibebaskan atau Abdus Somad. Abdus Somad harus ditangkap. Bareskrim harus pilih. Nah, saya sudah ngomong lantang di kantor Bareskrim. Sepertinya saya orang gila ngomongnya. Nah, itu yang kadang-kadang saya takutkan diri saya sendiri dengan omongan saya yang terlalu lancang atau berani seperti itu. Saya masa bodoh. Saya sudah terlanjur disakiti oleh undang-undang atau semacam. Ya bukan undang-undang, pasal penistaan agama itu telah membuat saya menderita. Hidup saya dirampas 1 tahun 4 bulan. Kalau mau menggunakan undang-undang pasal ini, maka seluruh ayat Al-Quran yang membolehkan membunuh manusia ini harus dihapuskan. Nah iya. Nah itu kan sama itu kan yang telah kafilah orang yang mengatakan Allah adalah Yesus. Oh, itu kan penistaan kurang ajar biadab keparat itu kan. Itu kan penistaan agama itu. Ya. Hapuskan ayat-ayat di dalam kitab suci yang membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Barulah pasal penistaan agama ini boleh diberlakukan dengan adil. Jangan yang minoritas ditangkap, mayoritas berkeliaran. Nah, ini yang menjadi fokus, bukan menyiapkan persidangan Muhammad Kacé di Bali. Enak aja. Yang menjadi sumber malapetaka itu adalah mulut Abdus Somad. Nah, kita ini imbas. Iya. Kita ini asap dari omongan Somad. Apinya itu Somad. Iya. Nah, asapnya itu adalah Muhammad Kacé. Jangan menggantang asap. Sumber anginnya itu dari mana? Ya, baranya dari Al-Quran. Iya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, saya yang bilang, Abi. Nabi ke-26 yang bilang. Oh ya, ya, silakan kalau jabatan ke-26 itu terserah. Ya, kalau saya disebut yang ke-27 juga, saya taat kepada Nabi 26.
Paul, izin dong mau nanya Pak Abi. Ya, ini Amin Wijaya. Abi ini banyak yang mau nanya, tapi sebentar sebelum Amin Wijaya, nanti saya cuma pengen tahu nih, saldo kita nih masih kurang ya, Abi ya. Tadi malam saya telepon baru 60 juta ya. Nah, ya, Buat bayar lawyer nggak cukup dong. Kita bayar lawyer kan sekitar berapa itu? Ada lawyer minta 200, ya saya yang nggak punya sementara. Iya, ya makanya kita kan lagi kumpul, karena kan uang yang 100 juta, tadi saya sudah umumkan, yang 100 juta dari Yusuf Manubulu, itu biar dipegang sama istrinya KC buat hidup mereka. Nah sekarang kita kumpulkan fokus yang buat perjuangan kita, toh. Nah, yang untuk kepentingan ini saya belum pakai, masih saya kemana-mana itu saya pakai uang istri saya untuk ya bantuan-bantuan untuk anak istri saya. Itu saya pakai. Jangan khawatir, Abi. Pak Suara Kebenaran kemarin ada transfer ke rekening Abi. 2 hari lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 hari lalu Pak Suara Kebenaran transfer ke rekening Abi yang lama. Tapi itu untuk privat Abi gitu ya, bukan untuk Pak KC. Kalau yang Pak KC sudah ditransfer lagi sama Pak Suara Kebenaran. Saldo hari ini per sore tadi sudah 70 yang masuk. Ada tambahan ya 70 ya, tapi masih kurang dong. Kan kemarin katanya bayar DP untuk lawyernya, uang jalan segala macam. Nah, saya juga belum bayar untuk DP lawyernya itu karena nomor rekening lawyer itu belum dikasihkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kurang ya, untuk lawyer masih kurang ya. Sama mungkin perlu segera bikin anggaran perangnya, Abi. Anggaran untuk tempurnya dibikin anggarannya ini untuk apa pos-posnya. Jadi kita tahu kita budget kurang lebih segini buat tempur, terus kita langsung teriakan di sini, Abi. Kalau enggak nanti nggak cukup budgetnya, kita kalah perang. Semua kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan berkati kita dengan masalah itu. Ya, jadi untuk Abi tadi kemarin Pak Suara Kebenaran sudah khusus supaya Abi jangan sampai juga nombok-nombok yang nggak perlu juga ya. Saya tahu Abi tulus, tetapi kemarin Pak Suara Kebenaran tadi langsung saya transfer, bilangnya begitu Suara Kebenaran. Wah, terima kasih Suara Kebenaran. Nah, luar biasa. Mobil-mobil saya juga bisa dipakai oleh mereka, saya tinggalkan. Ya, oke, ini Amin Wijaya dulu mau nanya nih, Amin Wijaya, silakan sama Pak Bahtiar nih, Pak lawyer juga nih. Amin Wijaya mana Amin Wijaya, silakan. Shalom, Abi. Pertama saya mau protes sama Abi, saya dibohongin dari Ibu Sarah Ayu, katanya Pak KC dalam keadaan damai sejahtera sukacita, nggak taunya digebukin di dalam. Loh, damai sejahtera, Pak KC sejahtera ya toh, masalah kesakitan badannya beda lagi. saya nggak dikasih tahu, katanya biar nggak rame, saya protes. Terus saya dibohongin. Padahal saya nggak pernah bohongin Abi sama nggak pernah bohongin Bunda. Terus yang kedua, Abi, tanggal 1 tadi si Pastor Paul pos kota sudah menuliskan ada berita informasi KC telah digebukin, tapi melalui lawyernya Pak Sandi di situ katanya keadaannya baik-baik saja. Dan waktu ketika Abi menengok itu, dan saya pernah dengar agak bengkak, dan saya debater mengungkapkan begitu. Ya. Ini sudah lama Abi. Dan kalau saya mendapat kabar yang kemarin yang terjadi di YouTube itu sampai pingsan. Artinya kalau seseorang dipukul sampai pingsan, itu mengalami pemukulan yang luar biasa, Abi. Dan apakah juga di asal lain diajukan visum, bisa diajukan juga ronsen seluruh check up badan, gitu kan, juga ada katanya tulang apanya diduga patah, gitu, Abi. Dan harus saya rasa juga dilakukan perawatan inap, gitu, Abi. Gitu, jangan Pak Yaya Waloni saja yang bisa menginap di rumah sakit. Kalau Pak KC ditunda-tunda, ini kan sangat membahayakan bagi kesehatan keselamatan Pak KC, Abi. Ya, itu sudah saya koordinasikan dengan tim supaya dijaga kesehatannya. Karena memang itu dikeroyok, disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Jam 3 pingsan, bangun dikeroyok lagi, dikeroyok lagi. Dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta, gitu. Dan disatukan di dalam dia di sel sendiri kan.
Dan waktu saya tanya saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim, tapi tidak mau dipertemukan, sampai yang kedua itu saya marah besar. Kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami enggak nyentuh. Iya, memang kamu enggak menyentuhnya, tetapi yang lain yang menyiksa Muhammad KC. Oh, tidak ada yang menyentuhnya dan kuncinya ada di tangan saya, kata ini. Enggak mungkin diduplikasi katanya. Oke. Permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar, untuk saya sudah saya bikin suratnya, itu saya hentikan karena saya yakin dengan omongan polisi. Nah, Abi mau tanya, hari ke-18, Abi mau nanya, hamba Tuhan besar itu sepupunya Pak Pol ya, yang jam tangannya 15 miliar ya? Ya pokoknya ada. Semua nama harus dirahasiakan karena ini masalah internal di dalam sana. Jadi, ya Abi jangan nanti takutnya nanti nama-nama itu nama-nama dirahasiakan karena backing semua dirahasiakan semua, Abi. Jadi saya tidak menyebut nama-nama hamba Tuhan yang menolong, membantu saya, bahkan yang menjemput, yang memberi saran dan sebagainya. Ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang bergerak silent untuk saya, untuk semua kegiatan-kegiatan saya. Ya. Bahkan ketika saya dalam penjara. Jadi saya sangat terbantu oleh hamba Tuhan yang tidak mau disebut namanya kalau hal-hal yang begini, begitu. Nah, itu saya perlu katakan karena kedekatan mereka ini kalau diketahui oleh umum ya tidak etis, jadi begitu. Yang menjadi pertanyaan Pak Supol gitu, kenapa setelah Pak Herbert Aritona mengungkapkan dan viral di banyak YouTuber gitu, dan baru Abi berbicara gitu, Abi, apakah ada tekanan atau memang diam untuk strategi begitu, Abi? Mohon maaf, Abi. Ya, itu permainan catur masalahnya. Bagaimana pion ini dimajukan dulu ataupun perwira bisa kita korbankan untuk memenangkan perjuangan. Jadi bukan setelah ngomong begitu lalu diviralkan gitu. Bukan itu maksudnya. Karena belum tepat waktu. Para lawyer ini belum menyatu dengan hati saya gitu. Tapi begitu menyatu, ya saya nggak takut. Bahkan untuk tahap-tahap apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini, nah tahap yang saya dapatkan, yang kita dapatkan adalah yang sudah saya bicarakan. Yang belum sampai ini, ya tentu saya tidak akan membacakan dan membicarakannya. Itu. Jadi begitu Pak Amin. Siap, Abi. Terima kasih Pak Abi. Thank you, Pak Supol. Oke. Izin bertanya Pak Saifuddin. Ya. Bisa nggak dibuat kronologi penyiksaan itu Pak dan ditandatangani Pak MKC? Itu kita hanya mendengarnya secara lisan sampai kita akan mendapatkan visumnya. Hasil visumnya bagaimana, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu tanpa visum. Jadi Muhammad KC tetap itu, atau kita akan berperang lebih banyak lagi dan mengeluarkan banyak amunisi untuk ke depan ini. Karena ini bukan masalah KC gitu, tetapi ini masalah kedaulatan dan kecintaan kita kepada NKRI. Dan jangan sampai ada lagi orang yang disiksa karena warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, ataupun
minoritas ataupun Indonesia Timur, Indonesia Barat, kita ini NKRI. Kita akan bangga kita mempunyai Indonesia yang toleransi dan damai, saling mengasihi antar suku, bangsa, dan sebagainya. Jangan ada, karena pepatah kita itu hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, tetap lari ke negeri sendiri. Gitu. Jangan, itu sebabnya saya tidak akan mundur sedikit pun untuk menyampaikan kebenaran. Toh hidup kita hanya sebentar dan kita mati sekali. Itu yang menjadi watak kecintaan saya kepada Indonesia. Lebih daripada itu, saya masuk Kristen karena saya cinta kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib itu. Begitu, Pak. Ya, begini Jadi Pak. belum dipikirkan. Begini Pak Abi, maksud saya kronologis itu perlu untuk konsumsi mengekspos di media dan juga para YouTuber. Karena untuk mencegah adanya hoax, ya. Jadi kalau sudah ada kronologi itu menjadi suatu yang benar-benar meyakinkan semua orang bahwa beliau telah disiksa. Itu saja Pak. Ya. Pak. Ya, dengan berita hari ini saja sudah geger kok, gitu. Nanti kita akan membuatnya. Kemarin kasih, saya tulis kronologinya, tetapi tidak akan saya sampaikan. Iya, tentu setelah izin dari pengacara juga Pak. Nanti begitu ada izin dari pengacara diekspos, nah semua akan bergerak Pak. Iya, terima kasih. Suara-suara hari ini saja sudah luar biasa gitu. Iya. Terima kasih Pak Abi. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan dan keselamatan Pak Abi juga. Iya. Saya tetap menginjil. Ya. Banyak yang saya menangkan hari ini. Luar biasa. Jadi makanya kemarin naik mobil di jalan, pantesan ditelepon seharian nggak bisa. Teman-teman jangan salah paham kemarin yang katanya Abi telepon nggak bisa. Nggak, karena lagi di jalan seharian itu ya. Dan sambil mampir ke anak-anak yang dibaptis sama, kemarin nggak mampir ke rumah Anissa di Semarang, Abi? Kita lewatin itu Semarang, Surabaya pun lewat. Oke deh, ini kita masuk dulu nih tadi Yohanes, Pak Yohanes ini, jadi nyalakan mikrofonnya Pak Yohanes. Yohanes John. Ini ya, yang lain stop dulu supaya gantian. Yohanes John, silakan Yohanes John. Mikrofonnya dinyalakan, mikrofonnya Yohanes John. Nah, lewat dulu dah nih Pak Supriyandi dulu. Supriyadi Setiawan dulu, silakan. Oh, ini Yohanes John sudah selesai, silakan Yohanes John. Selamat malam. Suaranya putus-putus. Yo, kayaknya jaringan ini. Apa pindah jaringan dulu, pindah dulu ya supaya suaranya bagus ya. Ya kayaknya begitu dulu ya. Oke, Pak Supriyadi dulu silakan, Supriyadi. Shalom, Nabi 26, shalom Pak Paul, Oh. saudara-saudara semua Kristen di Indonesia, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Jadi saya tadi sempat mengikuti ya kasusnya Pak MKC dari awal sampai yang terjadi ini, dan memang saya cukup prihatin ya, cukup sedih juga, hati saya juga terlukai sebagai kaum minoritas yang tentunya kita semua terlukai lah sebagai anak-anak Kristus ini, anak-anak Tuhan Yesus gitu loh, di mana sekali lagi hukum di Indonesia belum bagus. Mohon maaf gitu loh. Saya waktu dengar udahlah kejadian-kejadian tidak enak mengenai Pak MKC, saya juga jujur menangis dalam hati dan menangis secara fisik gitu loh. Kenapa kok bisa gitu loh? Kenapa kok bisa gitu loh? Yang katanya, mohon maaf ya Pak, saya sendiri waktu itu juga waktu menjadi Kapolri yang sekarang jadi Mendagri kita, pada saat itu mengatakan ingin menegakkan citra kepolisian ya, dan ingin menegakkan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya polisi bisa mengayomi dan sebagainya macam. Tetapi mohon maaf dirusak oleh oknum-oknum yang saya bilang jahat sekali, yang mengkhianati ikrar Pancasila gitu loh. Mereka kan seharusnya menjadi pelindungnya kita gitu loh, pelindung dan pengayom penegak hukum. Kenapa mereka sekarang berat sebelah ya? Terbukti dengan apa yang tadi Pak Abi sampaikan, bahwa Pak MKC sampai
mohon maaf ya, babak belur, sampai ada tersakiti. Saya kira gimana ya? Saya kira wah keterlaluan lah ini. Hal-hal yang seperti ini keterlaluan sekali gitu loh Pak Paul. Saya juga mungkin sedih sekali ya Pak Paul ya, dan mungkin di sini saya juga kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mau berteriak-teriak juga, gubrak-gubrak. Ayo semua anak-anak Tuhan, Kristuber Indonesia, ayo kita bersatu, kita bergandengan tangan. Kita harus tekan dulu, buang semua egonya kita harus merendahkan hati kita di hadapannya Tuhan Yesus. Ayo kita bergandengan tangan, kita satu tubuh Kristus. Kita bisa melalui ini semua gitu loh. Dengan apa? Dengan berdoa, senjata kita. Dengan kita bersuara mengenai kebenaran. Jangan gentar. Benar apa yang Pak Paul katakan, buang semua, tengking semua roh ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tengking semua roh-roh ketakutan itu. Roh-roh jahat semua tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin terus untuk Pak Abi, saya luar biasa ya Pak Abi ya, saya jujur Pak, saya mendoakan Bapak ya tiap malam di ini, terus di persekutuan saya juga doakan Bapak, doakan semuanya lah, termasuk Pak Paul juga, supaya tetap untuk melayani, untuk berapi-api dalam penginjilan, supaya Indonesia ini cepat sadar Pak ya, Indonesia cepat waras, Indonesia diselamatkan dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Ya ini Pak, luar biasa. Kedepannya juga saya ini ya Pak ya, tergerak juga, mungkin nanti saya akan sumbang juga Pak ya untuk ke rekening-rekening yang Kristuber, untuk yayasannya Pak Paul juga. Ya, karena luar biasa. Di kota saya juga saya sempat nyumbang Pak yang untuk dapur umum Surabaya yang punyanya Pak Rex Winarno, yang dimana satu hari bisa bagi 2.000 porsi Pak. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Pak di situ Pak. Banyak para para orang Muslim lah, saya udahlah buka-bukaan aja lah, saya nggak takut mati kok. Banyak orang-orang Muslim tuh sampai menangis Pak gitu loh, di jalan mereka waktu makan mereka menangis. Kenapa ada katanya manusia yang perhatian gitu loh, mau mempedulikan nasib-nasib kami, orang-orang pinggiran, orang-orang lemah. Ya saya mengatakan itulah kasih, itulah Tuhan Yesus gitu loh, itulah ajaran kebenaran, ajaran kasih. Di mana kita ini menyelamatkan manusia, kita menjadi pelindung kedamaian gitu loh. Kita menyebarkan roh-roh kebaikan, roh-roh buah-buah roh, bukan roh-roh ketakutan, bukan roh-roh kebencian yang mohon maaf ya orang-orang seberang itu selalu bakar-bakar, rusuh-rusuh, bukan gitu loh. Kita itu ingin mengasihi sesama kita. Ya itulah Pak Paul, saya cuma berdoa dan saya berharap juga teman-teman di sini jangan takut, tetap semangat. Saya lihat juga ada banyak yang YouTuber yang punya channel tergabung di Pak Paul. Saya luar biasa, saya angkat topi, saya luar biasa semua. Pak Paul juga, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi Pak Paul juga. Luar biasa. Teman-teman juga, ayo kita bersatu. Memang kita punya banyak segi pandangan, persepsi, kita punya cara masing-masing, tapi ingatlah, kita satu tubuh Kristus. Seperti apa tadi Pak siapa itu bilang bahwa ya kita minum darahnya Yesus. Sekarang kita sudah Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, Pak Saifuddin Ibrahim, kita sudah minum darahnya Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah jadi anak-anaknya Tuhan Yesus gitu loh. Itu suatu kewajiban, suatu keharusan gitu loh. Jangan gentar. Saya pun berani mempertaruhkan kepala saya gitu loh. Enggak apa-apa gitu loh. Ayo bunuh saya gitu loh. Saya pernah ngomong di depannya orang-orang gereja itu ya, tapi ya sekali lagi seperti yang Pak Paul katakan ya sebelumnya, yang saya pernah dialog dengan Pak Paul, banyak orang-orang ya maaf ya egois gitu loh, menaruh kepentingannya di atas kepentingan untuk mencari popularitas dan sebagainya, macam mencari mamon. Tapi ya itu kita harus lawan terus Pak gitu, jangan gentar, jangan takut, karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus, selalu kita berpegang pada kebenaran yang guru kita ajarkan, yaitu apa itu firman Tuhan. Begitu sih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul sudah mewakili suara-suaranya kita ya Pak Paul ya, Pak Abi. Ya, semua suara di sini didengarkan, luar biasa. Abi silakan Abi. Ya, terima kasih untuk Bapak siapa tadi yang Supriyadi. Pak Supriyadi. Terima kasih banyak ya. Hari besok itu saya tinggal menunggu satu hal di visum, dan
saya bilang jangan polisi yang ngambil hasil visumnya, harus pengacara atau keluarga sendiri. Dan jangan ada campur tangan karena mereka sudah lagi ketakutan semua yang menangani Muhammad Kaceh. Mereka polisi-polisi penyidik pun deg-degan karena sudah dilaporkan semua kepada propamnya juga. Sudah semuanya harus diselesaikan. Bahkan pengacara itu minta dalam 1 jam harus selesai. Jadi nggak berani nunda-nunda itu polisi. Bahkan di kantor itu sendiri, kenapa di kantor pusat, di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad Kaceh. Dia ini bukan maling, bukan koruptor, bukan narkoba, gitu. Bukan kasus itu. Dia ini adalah orang. Dia manusia urapan Tuhan, saya bilang gitu. Oleh karena itu, siapapun yang menyentuhnya akan kena dampak kepada turun-temurun, kepada anak istrimu, saya bilang gitu. Karena saya percaya dengan urapan Tuhan atas teman-teman yang sudah minum darah Kristus, yaitu perjamuan kudus. Ya, terima kasih. Ya, Abi, ini satu lagi nih, coba Yohanes John sudah bisa belum? Lalu Susu Kuda standby ya, dan Victor Mandayo juga. Yohanes John, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini lebih baik sekarang. Selamat malam. Lanjut. Ini begini, Ya, lanjut Pak Yohanes John. masalah agama ini sekarang ini sudah terlalu banyak sekali disoroti di channel-channel ini. Jadi sebenarnya pemerintah ini memang dia tidak jujur sekali, dia sudah jujur. Karena ketemu pemimpin ini, kita punya pemimpin ini yang punya pembisik untuk pemimpin ini pembisik ini salah satu dari agama ini. Akhirnya pemerintah kacau. Nah, di sini contoh-contoh yang saya mau kasih tahu, 2019 itu ada pendeta dari PNG. Pendeta itu dia sudah di Israel sana, dia sudah pernah buat bisa juga di Israel. Terus, nah sekarang 2019 itu ada pendeta lagi dari Israel datang ke Papua. Itu sekitar bulan Maret, April. Datang ke Papua tujuan untuk ibadah, tapi dibatasi kalau yang dari PNG punya ini dibatasi di perbatasan di Papua Nugini. Mereka dihalang, terus kalau yang dari Israel punya ini dibatasi di Singapura. Tujuan datang ke sini bukan untuk politik, tapi ini untuk rohani. Nah, sudah akhirnya yang dari Israel ini tidak jadi datang, tidak jadi masuk ke Papua. Sedangkan yang dari PNG mereka tahan selama 3 hari. 3 hari baru sampai. Sedangkan perjalanan kalau dari perbatasan ke Griminawa itu, Jayapura, bagian pelosok itu Griminawa itu mungkin butuh waktu sekitar jam atau 4 jam itu dari perbatasan. Tapi beritanya itu ditahan sampai 3 hari baru sampai di tempat kami itu. Nah terus, ya, jadi di sini yang maksudnya yang saya bilang itu pendeta pimpinan-pimpinan ini memang sekarang ini semua tidak ada yang benar. Kita ini sebenarnya Bentar, saya mau tanya Pak Yohanes. Di sana saya dengar Islamisasi juga ya di Papua ya? Di Papua sini. Iya. Ada anak-anak kalian dikirim ke Bekasi, lalu diislamkan di Bekasi. Ada pondok pesantren di sini orang Papua semua itu. Ya, kalau itu informasi itu yang saya belum
dengar belum. Di Bekasi itu ada pondok pesantren, semua yang di dalamnya itu anak-anak Papua semua tuh, anak-anak remaja itu, dan diislamkan semua. Itu mungkin dari fak-fak itu. Oh, dari fak-fak ya? Nah, itu dari fak-fak. Oke. Nanti kita lagi urus Papua terus ya. Makanya kita selalu doakan Papua dan teman-teman di sana. Rencananya akhir bulan Jumat terakhir kita dengan Pak Markus Saluk dan ada satu lagi saya lupa namanya akan bicara masalah Papua lagi itu ya dengan Pak Soleman Ponto lagi. Kita akan cerita tentang Papua supaya masalah Papua ini diangkat juga. Tapi hari ini kita nggak cerita Papua supaya kita jangan bias. Pak Yohanes hari Jumat terakhir bulan ini gabung ya di kita ya. Nanti ikut bicara masalah Papua. Nanti ikut bicara di sana ya. Siapa Bang? Ya, tapi maksudnya ini soal apa Oke. yang Luar biasa. Doa kami selalu bersama dengan Papua ya. Nanti hari Jumat ya ikut masuk lagi ya supaya kita nggak bias. Hari ini kita nggak cerita Papua tapi kita cerita tentang ini ya KC tentang oknum. Ini ada oknum jenderal polisi. Silakan ini susu udah. Ya, shalom, rahayu. Buka, jus, kubrak, ulala, bebe. Salam damai, salam merdeka, salam sadar. Luar biasa. Jadi, aduh. Salam 15 miliar. Iya nih, salam jam tangan 15 miliar, jalan private jet. Jadi yang Pak KC dianiaya sedemikian rupa itu udah 1.200% A1 benar ya, udah bukan simpang siur lagi ya. Waduh. Iya, ini sekarang Pak Saifudin juga udah klarifikasi juga A1 ya berarti ya. Iya. Saya kemarin sampai nggak tidur sama sekali semenit pun, nonton replay live Bapak yang kemarin Pak. Saya dengarkan deskripsi yang begitu nyata ya, bagaimana Pak KC itu dihajar habis-habisan sampai lebam-lebam. Mukanya dilumurin pakai tai, gila loh. Kalau dihajar nggak apa-apa, dipakai tai dikasih loh. Ya sangat tidak manusia sekali, sekali ya. Dan juga kemarin Pastor Cairo Anwar juga deskripsikan ya metode-metode aniaya yang kemungkinan juga dipraktekkan ke tubuh Pak KC juga ya, yang dihajar sedemikian rupa, pelan-pelan sakit kuning, organ dalam gagal, pelan-pelan mati, 6 bulan paling lama ya. Aduh, tadi Pak Saifuddin Ibrahim juga udah lengkapkan lagi kan beberapa detail lagi ya. Kemarin itu Pak Paul dan teman-teman, saya dengar itu semua, mata saya terbuka Pak, karena efek kejut yang ada. Nggak ada lagi kayaknya Pak ruangan buat roh ketakutan Pak, teman-teman ya. Nggak bisa ditunda lagi nih Pak, harus benar-benar gubrak-gubrak dan suarakan benar-benar ini sampai ke ujung galaksi Pak. Bahaya sekali Pak, jangan sampai penganiayaan Pak KC ini lolos dan hanya disapu di bawah karpet aja Pak. Ini sangat bahaya sekali. Saya begitu dengar live kemarin, bayangan saya tuh udah kemana-mana. Ya kemarin sih teman-teman live udah bilang juga ya, yang mengenai tiba-tiba suatu hari, Pak KC itu diketemukan nggak berjawa lagi karena dalam tanda kutip jatuh di WC atau sedemikian rupa. Wah, ini keadaan sudah sangat darurat sekali saya rasa ya Pak ya. Saya ingat satu kutipan dari sebuah dokumenter yang berjudul The Last Days mengenai genosida Yahudi di tangan rezim Nazi. Itu orang-orang, ada satu kutipan yang menyentuh saya Pak, yang relevan sama situasi kita sekarang. Orang-orang kutipan tuh begini, orang-orang ngebayangin, setelah genosida itu terjadi, orang berpikir, kok orang Yahudi di Hungaria yang dikisahkan di dokumenter ini, kok nggak pernah melakukan apa-apa? Nggak menyuarakan, lari enggak, ngumpet enggak. Terus para survivor ini bilang apa tau nggak? Semua itu nggak terjadi sekaligus, nggak ujuk-ujuk dimasukin ke ruangan gas. Semua itu dikit-dikit. Setiap ada hukum baru, restriction baru terhadap Yahudi, mereka cuma bilang, nanti juga reda, tenang aja, ntar juga beres. Toto tanpa terasa, pas mereka udah disuruh pakai bintang Daud kuning di bajunya, baru semua mulai khawatir, dan semua itu udah terlambat. Apa kita para minoritas mengikut Yesus di NKRI mau juga seperti itu? Apalagi yang bisa ngebangunin semangat kita semua para minoritas ini gitu loh, sampai ada sense of urgency-nya gitu loh. Apa sampai mencapai tahap di mana kita semua harus pakai apa, misalnya salib warna biru atau apa, lencana seperti bintang Daud kuning itu, baru pada bangun. Kita lihat di Afghanistan, image pas rakyat Afghanistan rame-rame bikin paspor, kita cuma bisa bilang kasihan. Habis itu kita lihat image ibu-ibu di Afghanistan yang hanya ingin nyebrang jalan mau beli susu untuk bayinya, ditembak pakai AK-47 karena pakaiannya dianggap tidak sesuai syariat Taliban. Bagaimana orang-orang anak-anak yang lari ke perbatasan Tajikistan diberondong seperti hewan pakai submachine gun, rampasan perang dari Amerika. Saya rasa kalau masih diliputi roh ketakutan juga, masih diam juga, saya harap teman-teman semua udah latihan push up dan pull up 4.000 kali setiap hari supaya siap-siap bergelantungan di roda pesawat terbang.
ketika khilafah berdiri ya, seperti di Afghanistan kemarin, yang mendingan coba bergelantungan di roda pesawat dan jatuh ke tanah pas pesawat udah take off dibandingkan berada di bawah kekuasaan khilafah. Duar, selamat datang di kebenaran, selamat datang di khilafah. Mari kita semua, terutama para Kristuber ini bangun, jatuhkan ego kita semua, seperti yang Pak Bang Supri tadi bilang ya. Jatuhkan obsesi terhadap sensasionalisme dan angan-angan subscriber dan views dan AdSense kilat. Fokus dengan misi kita bersama. Penting semua roh ketakutan mulai saat ini juga. Gubrak-gubrak, tapi jangan lupa berhikmat, terutama yang masih di tanah air. Suarakan terus suara kebenaran demi keutuhan NKRI dan Pancasila. Dan langkah pertama selanjutnya setelah ini, seperti yang Abi Saifuddin tadi bilang, tuntaskan visum dan bongkar habis semua yang berkaitan dengan penganiayaan Pak KC ini. Dan untuk kalian semua pihak yang di belakang penganiayaan ini, apapun pangkatnya, berapapun kemewahan yang dipunya, kalian akan dipermalukan satu persatu. Gusti Ora Sare, salam merdeka, salam damai, dan salam sadar. Demikian. Jangan lupa viralkan video ini. Dipotong, diviralkan, dan subscribe Susu Kuda channel ya. Channel YouTube Susu Kuda. Ya, tolong di-subscribe, diramaikan juga, karena salah satu corong buat menyatakan kebenaran. Kita juga yang membantu memviralkan video ini juga. Ini harusnya Pak Victor Mandayo nih. Pak Victor Mandayo, Bung Beta, lalu ini ya penatua Bahari Ghazali ya. Silakan Pak Victor Mandayo. Oke, salam semuanya. Luar biasa. Salam perdamaian, salam kedamaian. Ya, jangan lupa subscribe channel Warta Sesungguhnya. Victor Mandayo. Di situ kelihatan, makanya saya belum ganti, itu tetap logonya Warta Sesungguhnya. Oke. Pak Paul, ini kan saya menyorot lagi kembali orang-orang yang merasa aman. Maaf kata, saya pinjam kata Pak Paul. Yang mengenakan jam Rolex 15 miliar. Yang mempunyai private jet. Ingat, Ester 4 ayat 13. Jangan kira karena engkau di dalam istana negara, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Itu perkataan Mordekai terhadap Ester. Ester disuruh untuk menghadap raja. Tetapi Mordekai adalah orang yang bijaksana untuk meminta Ester dan seluruh orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Nah, kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri terhadap penistaan, persekusi yang terjadi di Indonesia. Apakah kita orang Kristen melakukan puasa? Artinya kita bersehati. Mari kita lakukan puasa. Karena puasa sanggup menggoncang langit dan bumi. Terhadap kasus Pak KC, apakah kita berdoa dan kita melakukan puasa? Adakah di antara kita? Kita koreksi diri juga. Kalau minta ke Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan hanya berani depan mic, hanya berani depan kamera, teriak-teriak. Habis itu kalau kembali ke kehidupan sesungguhnya, kebanyakan orang ketakutan. Roh ketakutan itu kembali. Sebab kata-kata Mordekai adalah kata-kata yang tetap sepanjang zaman berguna dan akan terpakai. Jadi orang-orang yang merasa aman pada singgah-singgasananya, termasuk pembisik-pembisik Jokowi, termasuk yang jenderal-jenderalnya Jokowi, yang merasa dia adalah orang Kristen. Jangan engkau merasa dalam istana negara, engkau akan terluput. Karena ini kesempatan kita untuk berbicara. Ada yang mendorong, ada yang menanggung beban, mari kita bergandengan tangan, kita dorong sama-sama. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan ini, kita berhadapan berpegangan tangan. Karena Ester 4 ayat 13 tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi orang-orang yang merasa aman, termasuk pengacara-pengacara katanya yang berkelas, pengacara-pengacara yang miliaran sekali bayaran, tetapi pada saat kasus-kasus seperti ini, cuci tangan. No. Untuk menjaga image dia adalah orang yang ideologis, adalah orang yang nasionalis dalam tanda petik. Saya bukan orang yang bermain di belakang kata-kata. Apa yang kita lakukan, sanggup kita lakukan. Lakukan sesuai bagian masing-masing.
Mungkin kita berdoa, mungkin kita berpuasa. Kalau kita tidak punya dana, kita bantu doa, kita bantu puasa. Jangan hanya berani teriak-teriak, dan hanya berani membuat keonaran, jangan hanya berani membuat keributan, tetapi tidak berani bertanggung jawab terhadap apapun itu. Jadi mari kita bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi saya mau bertanya ke Abi sebenarnya Pak Paul. Sewaktu itu dilakukan tutup mata, artinya kepalanya ditutup untuk tidak melihat siapa-siapa yang melakukan pemukulan itu. Karena itu yang sering terjadi di dalam penjara. Jadi Ya, Mikrofonnya mati. sorry. Karena saya Kalau yang matanya ditutup dikarungin itu yang amatir. Kalau ini memang benar-benar orang yang berani. Ya, Oh, beda kelas. Beda Saya belum kelas. tahu Pak Paul, saya nggak sempat dengar tadi. Jadi apakah saya mau tanya ke Abi, apakah ditutup? Oh, ternyata itu dijawab sama Pak Paul, enggak, terbuka. Artinya dia memang berani untuk menyatakan identitas diri. Siapa dia? Nah, hal seperti ini Pak Paul, kan saya juga termasuk saat itu orang yang tidak berani disentuh oleh mereka. Kenapa? Karena pada kasus yang berbeda, saya dianggap waktu itu dengan dituduh korupsi. Jadi mereka berpikir orang ini punya uang untuk melakukan perlawanan balik, jadi tidak berani disentuh. Makanya orang aman, politik, betul. Orang Makanya politik juga. Tetapi Pak Paul, saya tiap malam mendengar rintihan tangisan orang yang dalam kata-katanya itu dibon, istilah ngebon, dibon, dipinjam dari tahanan, dibawa untuk digebukin. Saya tiap malam mendengar itu. Jadi apakah saya juga merasa aman di dalam? Enggak. Saya punya uang, enggak aman juga. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa terjadi sama saya. Dalam arti, saya minoritas saat itu juga di dalam. Minoritas dalam arti, saya Kristen. Nah, mungkin dari segi itu mereka bisa melakukan. Makanya saya bilang, saya juga tidak merasa aman saat itu. Makanya saya bilang, saya melihat kejadian-kejadian seperti itu, istilah dibon. Jadi, kalau kunci Pak Kace itu, apalagi dia masih di Mabes, itu belum di tahanan LP, artinya sebenarnya itu kuncinya itu dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab. Tetapi atas pimpinan, surat pimpinan atau siapapun bisa mengebon orang itu diambil untuk digebukin, itu udah biasa. Itu hal yang biasa. Makanya saya bilang Pak Paul, adanya Pak Kace, sekaranglah ibaratnya kita lemparkan ini, kita buat bom sebesar-besarnya. Ya, ini makanya ada orang yang berani nih, ya kan? Pak Saifuddin Ibrahim kan representasi kita yang ada di luar negeri ini. Makanya kita harus support juga. Ini kan. Oke, terima kasih Pak Victor. Ini lanjut dulu, Abi atau komentar atau langsung Bung Beta dulu, terus Penatua Bari, langsung kembali ke Abi ya untuk penutup ya. Silakan Bung Beta. Baik, terima kasih Pak Paul. Selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam. Shalom semua. Iya, dunia sedang dipertontonkan nih Pak dengan judul film Indonesia Negara Korup Negara Gagal. Tampilnya kasus MKC ini Pak membuktikan ini fakta. Nah, kasus penganiayaan MKC bisa saja dianggap hanya kasus satu butir pasir di pesisir pantai negara korup Indonesia. Namun jangan anggap remeh. Satu butir pasir ini bisa dijadikan momentum bagi kita semua untuk melakukan perubahan besar-besaran di Indonesia nih Pak. Nah tadi Pak Paul kan masih ada roh ketakutan untuk memberitahukan nama jenderal yang melakukan penganiayaan. Tapi setelah saya dengar lagi untuk melindungi sumber, oke lah. Gitu. Tapi jangan dibilang sekedar jenderal Pak. Ini jenderal Taliban ini Pak. Oh ini jenderal Taliban benar. Dia memang sedang merapat. Kayak ingat nggak Gatot Nurmantio itu? Gatot Nurmantio dulu kan itu baik-baik aja, tiba-tiba itu tadi, tiba-tiba jadi khalifah kan? Iya. Dan kalau bicara si Gatot itu Pak, duitnya triliunan Pak. Dia korupsinya terlalu banyak tuh Pak. Iya. Nanti hubungannya lain lah itu. Kalau bicara korupsi udah berat lah. Tapi ini jenderal Taliban Pak, Propam harus segera bertindak Pak. Ya, memang di polisi ini kan lagi kesusupan ini kan, lagi demam Taliban ini. Di polisi ini kita ngeri nih, makanya kita mudah-mudahan tim lawannya Abi ini urat takutnya putus semua nih, mudah-mudahan ya, kita doakan terus nih. Iya. Karena musuhnya orang pangkat semua sekarang kita ini. Ya, jadi nggak apa-apa, dia mau pangkat sampai 7 bintang juga nggak apa-apa.
suara kebenaran akan menang, Pak. Masyarakat akan bersuara lantang terus, Pak. Mereka nggak akan tenang hidupnya, Pak. Yang penting kita tuntut sekarang Pak Luhut Panjaitan ikut bersuara, Pak Kapolri. Mereka kan ring satu di lingkungan Pak Jokowi. Setiap hari kalau bisa angkat telepon dengan Pak Jokowi mereka. Bicara ini. Sampaikan. Nah kalau si Pak Kapolri-nya diobok-obok oleh anak buahnya ini kan gampang nih Pak. Pakai aja sistem di dalam dulu. Propam dia proses. Tangkap itu kalau memang jenderalnya ada. Siapa yang pukul-pukul semua pasti ketangkap semua. Ya kan, sebelum meluas benar meluas dipakai untuk disilat lidah lagi oleh MUI dan segala macam. Jadi memang harus bergerak, udah nggak ada waktu lagi. Nah, buat kita tetap semangat. Lengkingan suara lantang 1.000.001 toa ini harus tetap berkoar-koar, harus semangat. Dan yang terakhir Pak Paul, saya mau memesankan ke Pak Saifuddin untuk tetap berhikmat. Sudah lama saya tidak punya sense waktu mendengar hamba Tuhan dan saya merasa bahwa Pak Saifuddin inilah yang saya bisa bilang bahwa dialah hamba Tuhan. Jadi jangan sampai Pak Saifuddin tersandung karena Pak Saifuddin merupakan tokoh yang saat ini yang kita bisa lihat memang sebagai alat Tuhan yang benar-benar Tuhan pakai. Begitu Amin. Pak Saifuddin, Tuhan berkati. Bapak. Luar biasa, singkat, padat, pesannya jelas banget ya. Ya, Penatua Bahari Gosali, silakan. Shalom Pak Pol. Shalom Pak Penatua. Abi, saya cuma minta tolong satu Abi. Pada waktu visum minta sekaligus dilakukan general check up. Ya. Karena kejadian itu sudah terjadi sekitar tanggal 26. Sampai dengan hari ini itu 20 hari. Kalau dilihat di visum dengan mata, dipegang-pegang, dipencet, dilihat, itu nggak banyak artinya. Seharusnya dilakukan imaging, yaitu mulai dari ultrasonografi, bukan hanya ronsen, tapi ada ultrasonografi, ada scanning, ada MRI. Kemudian pemeriksaan darah dan pemeriksaan kencing. Dari situ akan ketahuan bagian dalam mana yang rusak. Itu aja, Abi. Iya, kalau perlu bayar itu. Kalau nggak bayar, nggak diladenin. Bayar aja, langsung kita bayar gitu, Abi. Kita bayar. Pokoknya saya bayar semuanya. Iya, kalau begitu ngomong kita bayar, mereka matanya hijau langsung. Oke, bos. Langsung begitu. Iya. Udah ngasem kan? Memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita nggak teteng aling-aling. Scan itu harus kemudian MRI. Dan kemudian ultrasonografi. Ultrasonografi ya. Ntar saya tulis dulu. Untuk melihat livernya, buah pinggangnya, lambung. Ya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing. Ya. Ini merinding juga loh ya, bisa kunci tuh, dia bisa pegang itu kan padahal satu sel sendirian dia itu. Wah itu merinding loh, kita pikir wah bahkan di Mabes aja bisa kecolongan begitu, baru ada nih saya dengar di Mabes orang digebukin ini. Serem kali loh, bisa mati juga itu nih. Aduh. Makanya saya belum berani untuk ngomong itu. Ditanya macam-macam ya, dia sehat sukacita ya karena dia ketawa terus, ketemu saya dia peluk, dia nangis, saya doakan, dia nangis, suami istri itu nangis, saya doakan. Dia gembira karena saya yang jadi koordinator, jenguk dia, ya, ketemu pertama. Dan bajunya itu sama, jaketnya persis dengan jaket saya, warnanya sama. Jaket dia dengan jaket saya yang dia pakai. Oleh karena itu kita sebut jaket ini 156. Ya, jaket 156. Iya. Kayaknya kita perlu, ini bagus juga ya. Ini Pak Richard Owen, tolong kita nanti bikin kaos 156A ya. Kita perlu bikin kaos kutu di seberang samudra 156A. Boleh juga ini. Wah, ini yang bagus ini ya. Teman-teman nanti bisa pesan sama Richard Owen, kutu di seberang samudra 156A, belakangnya salam sadar Pak Aceh.
Tertawa jahat. Jadi untuk program target ke depan ini sampai saya balik ke Jakarta adalah sudah selesai cek kesehatannya, dan kita harus memberikan obat-obat untuk membuat dia, karena kemarin polisi hanya ngasih obat itu untuk penahan sakit doang gitu. Jadi obat untuk mempertahankan kesehatan KC belum ada. Dia juga ada gula. Saya harus memastikan dia karena gula ini juga bahaya. Dia harus, orang sakit gula, apalagi dalam tahanan, dia harus terus minum gula, obatnya. Kalau enggak, itu akan menyerang banyak organ tubuh. Jadi itu saudara-saudara mungkin dari saya.